Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5. Di sini kami akan mempresentasikan materi kami yaitu dengan judul Varsity dan Derivasi, yaitu dari mata kuliah Teori Bahasa dan Automata. Di sini sebelumnya saya sebagai moderator, perkenalkan nama saya Zaki Akmal Pratama dengan NPM 244300082. Lalu di sebelah kanan saya ada Meka Beril Erza Mufti yaitu dengan NPM 244300083. Lalu sebelah kiri saya ada Rido Mandala Putra dengan NPM 244300086. Lalu di sebelah kiri saya lagi ada Rananda Pratama yaitu dengan NPM 244300067. Lalu di sebelah paling kiri saya lagi ada M Ardianto dengan NPM 244300085. Jadi sebelum kita masuk ke materinya, di sini saya akan memberi beberapa gambaran poin-poin pentingnya, yaitu ada 3 di sini. Yang pertama, mekanisme derivasi, yaitu bagaimana proses pembentukan untai dari awal hingga akhir. Lalu yang kedua ada visualisasi parse tree. Jadi itu bagaimana kita mempresentasikan proses tersebut ke dalam bentuk hierarki atau pohon. Dan yang terakhir, yang ketiga, validasi string, yaitu pembuktian apakah suatu untai benar-benar dikenali oleh aturan yang ada. Lalu untuk penjelasan detail mengenai derivasi selanjutnya akan dijelaskan rekan saya. Terima kasih untuk rekan saya sebelumnya. Mari kita masuk ke konsep dasar apa itu derivasi. Secara sederhana, derivasi adalah urutan langkah demi langkah di mana kita mengganti simbol variabel, biasanya huruf besar dengan aturan produksi yang tersedia, sampai akhirnya kita hanya memiliki simbol terminal, huruf kecil atau hasil akhir. Bisa dilihat di layar, notasi umumnya adalah lambang alfa panah beta. Ini dibaca alfa menurunkan beta secara langsung. Proses ini diulang terus-menerus hingga tidak ada lagi variabel yang diturunkan. Untuk berikutnya, dalam melakukan derivasi, kita punya 2 metode pendekatan yang paling umum digunakan, yaitu LMD dan RMD. LMD atau leftmost derivation adalah metode di mana pada setiap langkahnya kita wajib memiliki variabel yang letaknya paling kiri diturunkan terlebih dahulu. Sebaliknya, RMD atau rightmost derivation mewajibkan kita memprioritaskan variabel yang letaknya paling besar, letaknya paling kanan untuk diturunkan lebih dulu. Perlu dicatat, meskipun caranya berbeda, yang satu dari kiri, yang satu dari kanan, harus menghasilkan unit terminal yang persis sama di akhir proses. Baik, saya Meka Beril Erza Mufti akan melanjutkan. Jika derivasi tadi adalah proses dalam bentuk baris teks, maka parse tree atau pohon penurunan adalah versi visualnya. Parse tree sangat membantu kita untuk melihat secara grafis hierarki pembentukan suatu string. Kenapa kita butuh parse tree? Pertama, mempermudah visualisasi. Yang kedua, menunjukkan struktur dari atas ke bawah secara jelas. Dan yang terpenting, ia memperlihatkan bahwa setiap untai selalu berawal dari satu titik, yaitu simbol awal atau start symbol. Selanjutnya, sebuah parse tree memiliki 3 bagian utama yang disebut anatomi pohon. Pertama adalah root atau akar. Ini adalah posisi paling atas, mewakili simbol awal grammar, biasanya disimbolkan dengan S. Kedua adalah simpul internal. Ini adalah dahan-dahan pohonnya. Mereka mewakili simbol variabel atau non-terminal, yang artinya proses belum selesai dan masih bisa diturunkan lagi. Ketiga adalah leaf atau daun. Ini adalah ujung terbawah dari pohon. Daun ini berisi simbol terminal. Jika kita membaca semua daun dari kiri ke kanan, itulah untai hasil akhir kita. Sekarang mari kita terapkan teori tadi ke dalam studi kasus nyata. Di layar kita diberikan sebuah context free grammar atau CPG dengan aturan sebagai berikut. Simbol 5 bisa diturunkan menjadi AB atau BA
Simbol A bisa diturunkan menjadi A, AS atau BAAA. Simbol B bisa diturunkan menjadi B, B5 atau AAB. Tantangan atau target kita pada studi kasus ini adalah buktikan bahwa untal AAABBB dapat diturunkan dari grammar ini. Berikutnya, pertama kita selesaikan menggunakan metode LMD, Left Nose Derivation. Kita mulai dari 5 karena untai target kita diawali dengan huruf A, buka kurung, AAA, BBB, tutup kurung. Maka logika kita akan memilih aturan 5 AB titik. Sekarang kita punya AB, variabel paling kiri adalah B. Kita ganti B menjadi AAB, buka kurung, agar mendapat A kedua. Sekarang untal menjadi AABB, lanjut variabel B paling kiri. Kita turunkan lagi menjadi ABB, untai menjadi AAABBB. Kita sudah mendapatkan 3 huruf A di depan AAA. Tugas kita tinggal mengubah 3B yang tersisa menjadi B kecil, maka B paling kiri kita ganti dengan B, lalu B berikutnya ganti B, dan B terakhir ganti B. Hasil akhir terbukti AAABB. String ini dinyatakan valid atau diterima secara LMD. Oke, saya lanjutkan. Lalu bagaimana jika menggunakan metode RMD Right Nose Diversification? Proses awalnya sama, kita mulai dari 5 AB, lalu B kita ganti dengan ABB. Perbedaannya ada di sini pada ABB. Karena ini RMD, kita wajib menentukan B yang berada di letak paling kanan terlebih dahulu. Jadi B yang paling kanan kita ganti dengan B kecil menjadi ABB. Kemudian B yang tersisa kita turunkan menjadi ABB, dan B di kanan kita ganti dengan B lagi, dan seterusnya dari kanan ke kiri hingga seluruh variabel habis diturunkan. Dan lihat hasilnya, dan lihat hasil akhirnya tetap AAABBB. Proses RMD ini juga berhasil memvalidasi string tersebut. Berikutnya, dari studi kasus tadi kita bisa menarik sebuah observasi penting. Walaupun urutan kerja kita sangat berbeda, LMD bekerja dari kiri ke kanan, sedangkan RMD bekerja melompat ke kanan dulu baru ke kiri. Hasil untai terminal yang didapat adalah sama persis. Namun ada catatan kritis di sini yang disebut ambiguitas. Dalam kasus kita tadi grammarnya aman, tetapi apabila ada suatu grammar di mana satu untai yang sama menghasilkan bentuk gambar parse tree yang benar-benar berbeda, bukan cuma beda urutan langkah, maka grammar tersebut disebut sebagai grammar yang ambiguan. Ini adalah masalah besar di dunia nyata karena mesin kompilator akan bingung menentukan makna dari kode tersebut. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.